Selamat bertemu kembali anak-anakku dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk anak-anakku kelas 9E SMP Negeri 20 Surakarta. Kita langsung pada tema gereja dan orang muda. Gereja membutuhkan orang muda karena orang muda adalah masa depan gereja. Tanpa orang muda, masa depan gereja akan terancam. Nah, bagaimana dengan kalian sebagai orang muda? Apakah kalian terbeban untuk berpelayanan dalam gereja? Ya, kita akan belajar lebih jauh. Oleh sebab itu, kita akan baca dulu Alkitab yang diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Kemudian Yohanes 1 ayat 35 sampai 42 dan 1 Timotius 4 ayat 12. Tolong nanti kalian baca supaya kalian lebih memahami gereja dan orang muda. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan lebih dahulu, yaitu dengan judul lagu Masa Muda, Masa yang Terindah. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Padamu ya Tuhan, apa yang ada pada diriku, ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggil. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. masa
yang terindah. Masa Tuhan memanggilku, masa mudaku, masa yang ku kenal. Ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la. Masa muda, masa yang paling indah, masa Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. Tetapi ternyata banyak orang muda yang berpandangan tentang gereja. Mereka katakan gereja itu kebaktiannya membosankan. Kadang mereka malas untuk datang ke gereja. Mereka lebih baik main HP, main game, atau mereka melakukan kegiatan lainnya pada hari Minggu. Kemudian ada yang mengatakan gereja acaranya monoton, itu saja, tidak bervariasi. Dan gereja terlalu banyak larangan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya, harus sesuai dengan Alkitab. Tidak memahami kehidupan orang muda. Gereja tidak memahami kehidupan orang muda. Bahkan mereka menganggap teman-teman di gereja itu tidak asik. Lebih asik teman-teman yang ada di dunia. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ternyata anak muda ini sangat dibutuhkan oleh gereja. Gereja sangat membutuhkan anak muda. Gereja sangat membutuhkan kalian. Karena Tuhan Yesus sangat membutuhkan kalian menjadi tim kerjanya. Tuhan senang memakai dan memanggil orang muda. Mengapa? Karena orang muda itu punya semangat yang tinggi. Orang muda memiliki banyak potensi. Orang muda itu cerdas di dalam berpikir. Dan orang muda bisa diandalkan. Inilah kalian sebagai orang muda yang begitu senang Tuhan memanggil kalian untuk melayani melalui gereja. Dan ternyata banyak tokoh Alkitab dari orang muda yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Contohnya Samuel. Samuel melayani Tuhan bahkan sejak kecil. Mengapa? Karena sejak dalam kandungan ibunya, yaitu Hana, Samuel ini sudah diserahkan kepada Allah. Oleh sebab itulah kehidupannya itu untuk melayani Tuhan. Tokoh lainnya adalah Paulus. Ini dulu adalah
yang dikenal dengan nama Saulus. Dia dulunya penganiaya, pengikut Kristus. Bahkan bisa disebut mereka ini atau Paulus ini salah satu teroris. Tetapi Tuhan mengubah hidupnya. Dan Paulus bertobat. Dia menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Dia mengabarkan Injil keselamatan kepada banyak orang. Tokoh lainnya lagi adalah Samuel. Daud, ya, yang diurapi Samuel menjadi Raja Israel. Daud ini dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Tuhan berfirman kepada Samuel pada saat Samuel diutus oleh Tuhan untuk datang ke rumah Isai. Dan dia mempunyai 8 atau 9 anak. Daud ini menjadi anak yang terkecil. 8 saudaranya itu berbadan gagah perkasa. Tapi Daud ini badannya kecil. Dia hanya sebagai penggembala domba. Tetapi dia mempunyai paras yang elok. Atau kalau orang sekarang ganteng. Matanya indah. Dan Tuhan menghendaki Daud menjadi Raja Israel. Dan Tuhan berfirman pada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, tetapi yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hatinya. Dan Samuel ini kemudian menjadi Raja Israel. Tokoh Alkitab lainnya adalah Andreas. Andreas ini mengetahui tentang Yesus dan menjadi muridnya. Dia tidak tinggal diam, tetapi memberitahukan kepada Petrus tentang Yesus. Sehingga Petrus juga menjadi murid Yesus. Andreas ini ikut berpelayanan atau melayani Tuhan Yesus pada saat memberitakan kabar baik. Bahkan pada saat Tuhan Yesus ini mengabarkan kabar baik itu, berkumpul beribu-ribu orang, dan pada saat itu tidak ada makanan, Andreaslah yang membawa anak kecil, membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian diberkati Tuhan sehingga sisa 12 keranjang. Kemudian Timotius ini bisa dikatakan sebagai pelayan Paulus. Dan dialah kemudian melayani Tuhan melalui Paulus. Supaya dia menyertai dalam perjalanan. Paulus menyuruh dia untuk bersunat. Karena orang-orang Yahudi di daerah itu bersunat. Sebab setiap orang tahu bahwa bapa dari Timotius ini adalah orang Yunani. Paulus bertemu Timotius di Listra. Dia adalah seorang pemuda yang telah diajarkan tentang kitab suci oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois. Paulus memutuskan untuk membawa Timotius bersama dia dalam perjalanannya, karena dia adalah orang yang ditetapkan dan berbakat. Timotius belum disunat karena ayahnya dari Yunani. Dan pada saat itu Dewan di Yerusalem setuju bahwa sunat tidak boleh dipaksakan. Dan mengapa Paulus menyuruh dia disunat? Karena Paulus mengasihi orang Yahudi. Bisa dikatakan Paulus menghargai
adat istiadat orang Yahudi. Maka untuk membantu mereka menerima pekabaran yang dikirim Timotius dengan mudah. Baik anak-anak, pelayanan orang muda ini bisa dilakukan di gereja. Kalian juga bisa melakukan pelayanan mulai dari sekarang. Atau mungkin kalian sudah melayani di gereja. Puji Tuhan. Ya, pelayanan di gereja ada banyak sekali. Kalian bisa melayani melalui musik. Ya. Kemudian singer, bahkan parkir, membersihkan gereja, bisa melalui vokal group, menjadi operator LCD, melalui paduan suara, atau antar jemput jemaat, atau antar jemput adik-adik sekolah minggu, memimpin pujian sekolah minggu atau menjadi guru sekolah minggu, dan banyak lagi pelayanan orang muda yang bisa dilakukan oleh gereja. Dan ternyata Tuhan memanggil kita untuk melayani di gereja. Sebagai orang muda, kita harus menyadari pentingnya peranan di dalam gereja pada saat ini juga. Orang muda harus terlibat mulai dari sekarang. Bukan menunggu besok kalau sudah dewasa, atau kalau sudah kuliah, atau sudah SMA, atau sudah tua 10 tahun lagi. Tidak, pelayanan di gereja harus dilakukan mulai dari sekarang. Orang muda sudah harus belajar bahkan sejak sekarang untuk melihat dalam berbagai urusan gereja sebagai sarana mereka melatih diri menjalankan tugas kepemimpinan gereja di masa depan. Mari anak-anak, kita akan belajar untuk ikut berpelayanan di dalam gereja. Apalagi kalian sebagai orang muda. Amin.